Raden Patah mewariskan tahta kepada menantunya Pati Unus, tetapi Pati Unus kemudian gugur ketika memimpin pertempuran melawan Portugis di Selat Malaka. Penerus Pati Unus pun pungkas karena ia membawa serta kedua putranya dalam ekspedisi militer yang fatal tersebut. Pangeran Sekar atau yang biasa juga disebut Pangeran Kikin adalah putra tertua Raden Patah, tetapi lahir dari istri ketiga. Ibu Pangeran Sekar adalah anak Adipati Jipang. Karena itu Pangeran Sekar adalah pewaris tahta Jipang. Sebagai anak tertua, Pangeran Sekar merasa berhak untuk melanjutkan tahta Demak. Di pihak lain, Pangeran Trenggana juga merasa berhak atas tahta Demak. Sebab meskipun bukan anak tertua, tetapi Trenggana adalah anak dari istri pertama Raden Patah. Ibu Pangeran Trenggana adalah anak Sunan Ampel. Pangeran Trenggana mempunyai 5 orang anak. Anak tertua adalah seorang perempuan bernama Retna Kencana. Satu-satunya adik laki-laki Retna Kencana adalah Pangeran Prawata. 3 adiknya yang lain adalah perempuan. Salah satunya kelak menjadi istri Hadiwijaya alias Jaka Tingkir dari Pajang. Pangeran Prawata berusaha memuluskan suksesi kekuasaan agar jatuh ke tangan ayahnya. Prawata kemudian merencanakan pembunuhan kepada Pangeran Sekar. Pangeran Sekar kemudian dieksekusi di tepi sebuah sungai. Itulah sebabnya Pangeran Sekar sering disebut dengan Sekar Seda Lepen, yang artinya Pangeran Sekar yang meninggal di tepi sungai. Dengan meninggalnya Pangeran Sekar, tidak ada lagi halangan bagi Trenggana untuk naik tahta. Sultan Trenggana menjadi sultan ketiga di tahta Demak. Di tangannya digenggam kekuasaan Demak yang telah menghegemoni seluruh Pulau Jawa. Trenggana berambisi ingin menyapu bersih sisa-sisa loyalis Majapahit yang masih bertahan di wilayah Blambangan. Dengan kekuatan penuh yang didukung pula oleh sekutu Demak, yaitu Banten dan Cirebon, Sultan Trenggana memimpin langsung penyerbuan ke wilayah ujung timur Pulau Jawa. Tetapi ternyata Blambangan bukan kaleng-kaleng. Alih-alih Trenggana mampu menaklukkan Blambangan, malah di tempat itu Sultan Trenggana tewas di tangan seorang bocah yang masih ingusan. Ya, Sultan Trenggana tewas di tangan seorang bocah kecil yang merasa sakit hati karena diperlakukan semena-mena oleh Sultan. Pangeran Prawata menggantikan ayahnya Sultan Trenggana menjadi Sultan keempat. Tangan Prawata telah berlumur darah. Dialah yang telah menghabisi Pangeran Sekar. Putra Pangeran Sekar, Arya Penangsang, membuat perhitungan. Didukung oleh gurunya Sunan Kudus, Arya Penangsang menuntut balas atas kematian ayahnya. Hutang nyawa dibayar nyawa. Pada akhirnya, orang suruhan Arya Penangsang datang menjemput ajal Sultan Prawata dengan keris milik Sunan Kudus. Gugurnya Sultan Prawata membuat Arya Penangsang dapat melenggang menduduki tahta Demak tanpa penghalang. Arya Penangsang menjadi penguasa kelima Kesultanan Demak dengan berkedudukan di Jipang. Sementara itu, Retna Kencana menuntut keadilan kepada Yang Maha Kuasa dengan tapa tanpa busana. Ia membuka sayembara kepada siapapun yang mampu menghabisi Arya Penangsang akan mendapatkan wilayah Mataram.
Mas Karebet alias Jaka Tingkir alias Hadiwijaya adalah menantu Sultan Trenggana yang menjadi adipati di Pajang. Hadiwijaya menjumpai kakak iparnya Ratna Kencana dan meminta restu untuk membalaskan dendam keluarga mereka. Ratna Kencana merestui Hadiwijaya dan menjanjikan tahta Demak untuknya jika berhasil membinasakan Arya Penangsang. Pada tahun 1557, meletuslah perang antara Jipang melawan Pajang. Dibantu oleh Ki Ageng Pamanahan, Ki Penjawi, dan Danang Sutawijaya, Hadiwijaya berhasil menghabisi Arya Penangsang. Setelah kematian Arya Penangsang, Ratna Kencana kembali ke istana di Kalinyamat, Jepara. Ratna Kencana kemudian memberikan wilayah Alas Mentoa kepada Ki Ageng Pamanahan yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Ia pun menyerahkan tahta Demak kepada Hadiwijaya, adik iparnya yang telah membalaskan dendamnya kepada Arya Penangsang. Hadiwijaya kemudian memindahkan tahta Demak ke Pajang, menutup riwayat Kesultanan Demak, dan mendirikan kesultanan sendiri, Kesultanan Pajang. Ratna Kencana bertahta di Kalinyamat, Jepara. Meskipun Jepara berstatus sebagai bawahan Pajang, tetapi Sultan Hadiwijaya sangat menghormati kakak iparnya itu. Dalam praktiknya, Jepara dan Pajang berdiri sederajat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa daerah Kalinyamat di Jepara dibuka oleh Pangeran Hadiri. Pangeran Hadiri adalah pendatang dari luar Jawa. Ada sumber yang menyebutkan bahwa Pangeran Hadiri berasal dari Tiongkok. Tetapi sumber lain menyebutkan bahwa Pangeran Hadiri sejatinya adalah pangeran dari Aceh yang mempunyai nama asli Pangeran Thoyib. Pangeran Thoyib merantau ke Tiongkok, baru kemudian pergi ke Jawa. Ia datang ke Jawa bersama ayah angkatnya dari Tiongkok yang bernama Chi Huan Guan. Di Jawa, Pangeran Thoyib diterima oleh Sultan Trenggana. Ia disebut juga dengan nama Pangeran Hadiri karena hadir sebagai pendatang di Demak. Ia menikah dengan Ratna Kencana, putri sulung Sultan Trenggana. Pangeran Hadiri kemudian membuka wilayah Kalinyamat dan mendirikan keraton di tempat itu yang membuatnya kemudian dikenal sebagai Pangeran Kalinyamat. Ayah angkat Pangeran Kalinyamat, Chi Huan Guan, adalah seorang yang terpelajar dan ahli ukir. Ia mengajarkan keterampilan mengukir kepada rakyat Kalinyamat yang masih lestari hingga kini. Setelah berakhirnya riwayat Kesultanan Demak, Ratna Kencana dinobatkan sebagai penguasa Jepara tahun 1558 dengan gelar Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat tidak dapat mengandalkan sektor pertanian karena wilayah kekuasaannya di sepanjang pantai utara Jawa meliputi daerah-daerah yang kurang subur. Karena itu ia membangun Jepara sebagai kerajaan maritim. Ia membangun 4 pelabuhan laut yaitu di Jepara, Juwana, Lasem, dan Aremban. Ratu Kalinyamat mengembangkan industri perkapalan untuk mendukung sektor perdagangan lintas pulau, juga memperkuat armada angkatan laut dengan kapal-kapal perang yang banyak sekali jumlahnya. Dalam waktu sekejap, Ratu Kalinyamat dikenal sebagai ratu yang paling kaya dan paling berkuasa di kawasan Nusantara. Ratu Kalinyamat menjalin aliansi dengan Banten, Cirebon, Johor, Aceh, Ternate, dan Tidore. Aliansi ini pernah beberapa kali terlibat pertempuran melawan Portugis di Selat Malaka. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim ekspedisi angkatan lautnya
yang terdiri dari 40 kapal perang dengan 4.000 tentara memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis. Pasukan Jepara itu kemudian bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal jumlahnya. Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka, namun Portugis berhasil membalasnya. Pasukan Persekutuan Melayu dapat dipukul mundur, sementara pasukan Jepara masih bertahan. Baru setelah pemimpinnya gugur, pasukan Jepara ditarik mundur. Pertempuran selanjutnya masih terjadi di pantai dan laut yang menewaskan 2.000 prajurit Jepara. Prajurit Jepara yang berhasil kembali ke Jawa tidak lebih dari setengah dari yang berhasil meninggalkan Malaka. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, ia memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hative. Pada tahun 1573, Sultan Aceh meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Malaka. Ratu Kalinyamat mengirim 3.000 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara. Tetapi pasukan Jepara datang terlambat. Mereka datang ketika pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis. Pasukan Jepara yang terlambat datang itu langsung berhadapan dengan pasukan Portugis. Terjadi pertempuran antara Jepara dan Portugis di Selat Malaka. Pasukan Jepara berhasil mendarat dan membangun pertahanan, tetapi akhirnya pertahanan itu dapat ditembus pihak Portugis. Sebanyak 30 buah kapal Jepara terbakar. Sementara itu, sebanyak 6 kapal perbekalan yang dikirim Ratu Kalinyamat direbut Portugis. Pihak Jepara semakin lemah dan memutuskan pulang. Dari jumlah awal yang dikirim Ratu Kalinyamat, hanya sepertiga saja yang bisa kembali ke Jawa. Meskipun 2 kali mengalami kekalahan melawan Portugis, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Reina de Jepara, Senhora Poderosa Erika de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani. Masa pemerintahan Ratu Kalinyamat dapat dibagi dalam 2 periode. Periode pertama ketika Ratu Kalinyamat memerintah bersama suaminya Pangeran Hadiri, yaitu dari tahun 1549 hingga tahun 1558. Periode kedua, Ratu Kalinyamat memerintah seorang diri, yaitu dari tahun 1558 hingga tahun 1579. Jadi, masa Ratu Kalinyamat memerintah kurang lebih 30 tahun lamanya. Ratu Kalinyamat meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Ia mewariskan tahta Jepara kepada anak angkatnya, Pangeran Arya Jepara. Pangeran Arya Jepara adalah anak Sultan Hasanuddin dari Banten. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Wassalam, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga Tuhan memberkati.